اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسأل يا ربي والعجب وإمام الطيبة والأخرى وترجمان بلسان القيام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أفي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا الله زده شرفا يا الله يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعلي وأن بقي بصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
mudah dipakai. Wayan hasil, maka dapat disimpulkan air tersebut fit nazil, satu ada air yang turun minas samai dari langit, wan nabi yang kedua air yang nyembur atau air yang muncul minal ardi dari tanah, dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati kita para jamaah yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, minggu ini kita hampir komplit nih ya. Awal minggu kemarin sebagian ada yang refreshing ya. Jadi kemarin refreshing itu acaranya ibu-ibu. Kemarin tenang aja Pak, saya udah usulkan sama Pak RT, gimana kalau tahun depan kita juga ikut gitu, biar rame-rame kita kesono gitu ya. Mudah-mudahan Pak RT-nya ada umur, sehat, kita juga ada rezekinya buat kita juga refreshing bersama-sama untuk mengakrabkan, untuk mengguyupkan semua warga RT 01 RT RW 05. Nah, sebelum masuk penjelasan materi ini Pak, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua kita Pak Sunario, kemudian ada Bang Zadi, kemudian ada Bang Sohibul, sampai lagi saya ya Pak Ustaz RW. Nah, ngobrol-ngobrol terkait ini kan malam Selasa, kita udah masuk bulan Ramadan. Kebiasaan orang tua kita dulu, kalau udah masuk bulan Ramadan itu udah pada apa ya? Kalau orang tua dulu itu orang tua kita itu masuk bulan Ramadan udah, kalau udah Ramadan ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur seorang anak kepada orang tuanya. Jadi biasanya ngirimin Fatihah, berbagi terhadap tetangga, berbagi terhadap saudara. Nah, kalau sekarang kan situasinya mungkin udah agak berbeda. Kami kemarin ngobrol-ngobrol gimana kalau seandainya selama bulan Ramadan ini di musola kita ada di Ramadan rame-rame. Caranya gimana? Bulan Ramadan itu bulan Syawal biasa 30. Dalam satu bulan itu biasanya malam Jumat ada 4 kali. Nah, kemarin belum dihitung untuk malam Jumat ada berapa kali. Pengen setiap malam Jumat kita Ramadan di sini. Cuman saya minta jangan sampai memberatkan jamaah, ya, jangan sampai memberatkan jamaah. Bagaimana caranya? Jadi bagi-bagi. Rohan itu bentuk syukur kita terhadap orang tua atau terhadap orang-orang yang telah mendahului kita. Kita doain. Jadi alhamdulillah saya udah lihat di beberapa orang yang siap. Jadi sekali lagi ini kegiatan program ini jangan sampai memberatkan bahwa Bapak yang nantinya ya saya kagak bisa doahan, kagak jamaah, bukan begitu maksudnya Pak. Justru pengennya kita beli di sini, cukupnya air buat ya air aja. Yang penting mah kita kirim arwah buat orang tua kita. Kita ingat, kemudian kita lestarikan tradisi orang tua kita dulu, jangan sampai punah. Ngerinya ntar anak-anak kita kalau kita kagak benahin adanya bawahan ditinggalin. Kita ini sekarang kita masih ingat. Takutnya kalau kita nggak ngajarin sama anak-anak kita, ntar masuk bulan Syawal, ketika kita udah nggak ada, anak-anak kita lupa. Nah, jadi begitu Pak. Jadi saya mendukung sekali usulan ini. Ayo bersama-sama. Sekali lagi, jangan sampai nantinya bela-belain sehingga apa yang utang pinjol, jangan ya Pak ya. Jadi kalau kita mampunya ya saya ada duitnya cuma segini nih, atau di rumah saya lakukan skala perambutan, boleh sebarang boleh apa. Yang penting kita kumpulnya, yang penting kita guyupnya. Kemudian kita kirimin doa buat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya saya nggak dulu kali nggak apa-apa, itu kan wajib. Saya cuma pengen ini musola kita nanti penuh, kemudian kita saling angkat. Kan kalau udah angkat enak. Jadi ada jamaah kita yang kagak hadir nih, kemana yang biasa hadir? Jadi ada kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sesama. Gitu ya Pak. Jadi sekali lagi, jadi
kalau setiap waktu kita nggak bisa, masa iya keluarin waktu seminggu sekali kagak sempat, ini kan buat orang tua kita. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan, gitu. Mudah-mudahan juga kita semuanya pada sehat. Ini kita udah masuk di bab fikih ya Pak. Bab fikih itu biasanya yang pertama itu di beberapa bab di hampir seluruh kitab fikih. Pertama itu membahas tentang tohar, tentang bersuci. Cuman sebelum masuk di bab tohar, saya ingin mengulas sedikit tentang materi yang kemarin tentang mengetahui syariat agama dan cabang-cabang agama. Yang paling penting itu kemarin kan yang pertama masalah tohar, sholat, zakat. Ini masalah zakat yang kemarin malam minggu kemarin kita ngaji dan banyak pertanyaan. Saya ulang kembali, jadi saya nggak mau nantinya pembahasan kita yang kemarin jadi polemik. Karena kemarin habis ngaji saya juga pulang ke rumah, bapak nanya gitu. Itu benar kayak gitu ketentuannya? Karena beda katanya sama yang biasa dilakukan di sini. Sekali lagi ya Pak. Jadi kewajiban zakat itu ada dua. Satu ada yang disebut dengan zakat nafsi. Zakat nafsi itu zakat fitrah. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Banyak tuh harta di pembagiannya. Dua-duanya wajib kita keluarin. Dua-duanya wajib kita keluarin. Gak boleh salah satunya aja. Bedanya apa zakat fitri sama zakat mal? Kalau zakat fitrah atau zakat fitri, biasa kita bicara sama fitrah, itu dikeluarkannya di bulan Ramadan. Kalau zakat mal dikeluarkannya nggak harus bulan Ramadan. Tapi kalau harta yang kita miliki sudah haul, sudah ketemu tahun, kemudian sudah disot. Kalau kita jarang yang piara hewan ternak ya, rata-rata kita usaha atau bekerja, maka zakat mal itu disebutnya zakat mal. Maka yang wajib kita keluarkan itu, misalnya warung, mulai warungnya kapan? Ini bulan yang dipakainya, bulan Hijriah atau bulan Masehi. Ada yang mengatakan bulan Hijriah, ada juga mengatakan yang karena kita hidup di negara yang memang mayoritas menggunakan kalender Masehi, maka kalau pakai kalender Masehi itu kalender Masehi. Contoh misalnya nih, mulai usahanya bulan Syawal tanggal 1, maka wajib mengeluarkan zakatnya lagi ketika tahun berikutnya, Syawal tahun berikutnya, berarti 1447 Hijriah. Atau misalnya usahanya bulan Januari ini, maka wajib mengeluarkan zakatnya di bulan Januari tahun 2027 setelah harta yang ada itu. Kalau harta yang ada itu dihitung kemudian sampai dengan jumlah nominal sejumlah 85 gram emas, maka wajib itu zakatnya. Misalnya 85 gram emas itu harga saat ini misalnya 100 juta. Nah setelah dihitung ternyata harta yang ada yang kita punya di tabungan sama warung ternyata ada 100 juta. Setelah dipotong dengan kebutuhan, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5% atau 2,5. Berapa? 2,5 juta. Jadi dari setiap 100 juta yang wajib dikeluarkan 2,5
ada ubah, ada waktu yang boleh. Kapan? Awal masuk Ramadan. Jadi misalnya ntar mau terawih nih, habis terawih kita biasa fitrah, boleh nggak? Boleh. Itu waktu yang boleh, ya. Waktu yang ubah. Yang kedua waktu wajib. Kapan waktu wajib? Wajib waktu bayar zakat fitrah itu ketika Ramadan sudah selesai. Jadi malam takbiran maghrib, maka itu wajib kita bayar fitrah. Itu waktu yang wajib. Yang kedua, yang ketiga waktu sunnah. Kapan waktu sunnah? Subuh menjelang imam naik mimbar. Itu waktu yang utama, yang afdol di situ. Cuman ngeri kalau itu mah, khawatir kalau mau sholat Idul Fitrinya kita akan pengeluaran. Yang keempat, waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Setelah imam turun dari mimbar sampai terbit terbenamnya matahari. Nah itu maghrib. Haram. Jadi kalau haram kita dosa. Kenapa? Karena dari itu syaratnya. Kapan waktu haram? Setelah berakhirnya tanggal 1 bulan Syawal. Di akhir lebaran matahari sudah terbenam, kita mengeluarkan dosa. Ya, karena waktu haram. Itu ya Pak. Kemudian kemarin itu yang banyak pertanyaan terkait dengan amil. Ya, terkait dengan amil. Amil itu orang yang ngambilin zakat, kemudian orang yang hibah dan orang yang bagi. Kemarin saya bilang gini, bahwa panitia di masjid dan di musola kalau nggak punya SK-nya itu bukan amil. Itu namanya panitia. Karena ada panitia, ada amil. Jadi kalau amil itu manis tak malal imam ala ahli sodaqati wadah kiha di musnahikiha. Jadi amil itu adalah orang yang disuruh sama imam. Imam di sini bukan imam musola, bukan imam sholat, tapi pemimpin satu wilayah. Makanya kalau kemarin saya sampaikan yang paling enak ambil itu adalah RT. Kenapa? Karena RT legal standingnya ada dari kelurahan. Atau mungkin kalau kita di sini kita punya RT kebetulan ketua DMI kelurahan. Saya yakin beliau udah pasti punya SK sebagai amil zakat. Nah itu amil tuh. Nah kemarin itu terkait dengan amil, biasanya pembagian di saat ini di kita itu terkadang ketika pembagian zakat ada beberapa ya, saya nggak manja seluruhnya, ada beberapa yang ketika pembagian zakatnya enggak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan apa namanya perasaan. Dia merajin ke musolanya, dibagi zakat. Dia mah saudara saya, karena panitianya apa namanya dia saudara saya KGR, dibagi zakat. Padahal ketentuannya dia nggak berhak buat menerima. Kenapa? Karena mustahil zakat itu cuma ada 8. Siapa yang 8? Fakir, miskin, ya. Ya, fakir miskin bisa disebut apa ya? Fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian mu'alaf, ya, orang yang baru beragama Islam, gharimin, orang yang punya utang, amil. Nah ini amil nih, amil itu orang yang ngambilin zakat, kemudian dia yang mengatur zakatnya, kemudian dilipat, kemudian dibagiin. Yang ke-8, report, hamba saya itu udah gak ada sekarang. Nah terkadang panitia
masjid misalnya begitu, saya punya musola, lalu kok saya ini bangun musola, lo kan keluarga saya tidak kagak boleh gitu. Hukum mah kagak boleh pakai perasaan, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Nah yang jadi panitia kalau seandainya nanti salah dalam pembagiannya, harus Pak itu. Itu yang pertama, ya. Jadi pembagian zakat itu kayak gitu. Kemarin yang apa? Jadi ini saya ulas sempat aja Pak. Jadi jangan sampai nantinya ada salah pemahaman sehingga nanti beda ini. Ini yang apa namanya? Pernah saya kaji demikian. Walaupun nanti akan ada perbedaan gitu ya. Jadi sekali lagi, ambil dengan panitia zakat itu ada perbedaannya. Kenapa? Karena kalau panitia zakat anak-anak yang mengangkat adalah masjid atau musola. Sedangkan ambil yang dimaksud dalam panitia apa yang dimaksud dari zakat itu adalah manislah malul imam, orang yang memang ditetapkan oleh imam, oleh pemerintah, sohibul wilayah. Yang kedua, itu tadi pembagiannya. Jadi dalam pembagian zakat fitrah juga nggak boleh satu mustahil aja. Misalnya zakat fitrah ini dibagi hanya buat dua apa aja, semuanya ambilnya kagak kebagian, gorengnya kagak kebagian, jangan gitu. Jadi dalam pembagian zakat fitrah itu harus merata. Paling tidak dari setiap golongan misalnya miskin, fakir, miskin, ambil masing-masing ini 3. Jadi juga nggak boleh ambil ngebagiinnya buat ambil semua, nggak boleh. Makanya kalau kita nih sekeluarga, bagusnya kalau zakat fitrah itu bisa sekeluarga, jangan ke satu orang. Misalnya saya punya keluarga nih, anak saya 3, istri saya 1, berarti kan 5 nih. Jangan 5-5 ini diserahin ke satu orang. Bagi-bagi. Kenapa? Karena tujuan dari zakat fitrah adalah jangan sampai orang ketika Idul Fitri yang waktunya senang, bergembira, dia kesusahan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau memang di wilayah kita memang udah semuanya kebagian, boleh nggak kita satu keluarga satu orang? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuman bagusnya mah jangan satu orang, bagusnya aja. Tapi kalau emang boleh. Kemarin bapak saya nanya begini Pak, kalau dulu jadi zakat fitrah ini satu beras tuh bisa dipakai untuk beberapa orang, boleh nggak? Misalnya saya punya zakat nih, saya punya beras, mau zakat misalnya ke Pak Andi, saya, Pak Ajis, Bang Abdul pengen zakat nih ke Pak Andi. Yang punya beras Bang Ajis. Bang Ajis zakat ke Bang Andi. Kemudian udah diterima ke Bang Andi. Saya pengen zakat, tapi saya nggak punya. Minjem dulu. Jadi bayar zakat boleh minjem. Boleh apa enggak? Pada dasarnya boleh. Boleh saja. Cuman dalam kondisi seperti itu saya nggak memiliki kewajiban untuk berzakat. Kenapa? Karena saya belum mampu. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Asal nggak beratin. Cuma kalau emang sampai minjem, kita punya aceh-aceh nggak bakal kebayar, minjem jangan. Justru kita yang akan menerima zakat. Gitu ya Pak. Dan itu untuk zakat tuh. Kemudian kalau seandainya misalnya nih abang saya Bang Haji Biji zakat ke saya, boleh apa enggak? Kalau dalam konteks saat ini boleh. Kalau emang saya berhak menerima zakat. Kalau emang saya berhak menerima zakat. Kecuali kalau misalnya Bang Haji Biji ini punya anak, kemudian zakat sama anaknya. Misalnya anaknya masih pelajar, ada yang mengatakan bahwa seorang siswa, orang yang belajar itu termasuk sabilillah, zakat sama
zakat aja sama apa? Itu boleh itu. Kenapa boleh? Karena istri nggak wajib menafkahi suami. Cuma kayaknya ini jarang ya. Ini mah kalau kita melamun, iya. Ini mah kalau kita melamun ya, kalau kita gimana gitu ya, seandainya itu gitu. Itu ya Pak. Jadi nggak boleh zakat fitrah diserahkan kepada orang yang masih menjadi tanggung jawab kita. Kalau saudara boleh nggak? Boleh. Karena saudara tanggung jawab kita. Jadi kalau kita mau zakat ke adik kita atau ke abang kita atau saudara kita apa-apa, malah itu lebih utama. Jadi zakat fitrah itu yang lebih utama itu kepada orang terdekat kita. Jadi zakat fitrah itu yang paling utama kepada keluarga kita yang paling dekat. Misalnya kita punya abang atau punya adik yang benar ini susah amat, maka kita boleh mengeluarkan zakat ke situ. Malah lebih utama kenapa? Karena di samping kita mengumpulkan kewajiban, yang kedua menjaga silaturahmi. Jadi kalau ada yang kita kasih, sebenarnya bukan main kan? Ya Allah, yang berarti sama saya. Atau kita zakat sama apa? Berarti apa? Kita berpikir ya Allah, berarti adik benar-benar sayang yang apa? Nah itu ya Pak. Kalau anak sama orang tua boleh zakat? Agak. Kita harus susah orang tua udah mampu karena kita bisa kan diterima kita. Nah sekarang anak wajib nggak biayain orang tuanya? Wajib nggak anak biaya orang tua? Pada dasarnya yang wajib membiayai itu orang tua kepada anaknya. Kalau seandainya anaknya mampu, orang tuanya juga anaknya zakat sama orang tua, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Karena anak nggak wajib membiayai orang tua, kan yang wajib apa namanya orang tua terhadap anak cuma kebakutan. Ya kita anaknya nih, misalnya kita orang tua kita pernah mampu, susah nih, kita bayar zakatnya ke orang tua, kebakutan. Iya, jauh, cuma kebakutan. Iya. Coba Kak, kita bisa punya anak kayak gitu, kira-kira mau diapain Mas Andi? Kita kenceng. Ya. Ini kan ada dua zakat ya, zakat mal sama zakat fitrah. Ya. Nah, untuk pembagian zakat fitrah dikhususkan untuk siapa, untuk zakat mal untuk siapa? Jadi kalau kita baca di ketentuan literasi beberapa kitab, maka pembagian zakat itu ya sesuai dengan mustahilnya. Ini nama sedekah lil fuqara wa masakin. Surat Al-Baqarah ayat 9. Nah itu yang 8 asnaf itu, walaupun dari zakat fitrah itu ada pengecualian. Lebih diutamakan fakir dan miskin. Jadi zakat fitrah itu diutamakan ke fakir miskin. Kenapa? Karena tujuan dari zakat fitrah itu ngajak orang buat gembira di hari raya, gitu ya. Jadi lebih utama ke situ. Jadi walaupun pendapat yang lain, ya tetap aja zakat fitrah zakat fitrah pembagian dalam asnaf itu. Nah terkait dengan zakat fitrah juga kemarin gimana nih kalau misalnya zakat fitrah di masjid atau musola masih banyak, baginya ntar aja lah. Sampai ada gimana pun buat tadi kubur, kita bisa ada tadi kubur. Nah, jangan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, panitia di musola atau di masjid itu bukan amil, kecuali kalau emang ada badan khusus. Ini kayak kalau nggak salah, kalau di sekolah tuh ada ya dari Basnas tuh mintain zakat. Nah kalau dari Basnas itu kan lembaga khusus amil diangkat dari pemerintah untuk mulai zakat. Kalau dia nggak apa-apa, ngebayarin zakatnya apa? Ya udah Ramadan udah berakhir, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita mengeluarkan zakatnya benar-benar kepada mustahil. Udah langsung kan kita udah keluarin. Nah kalau misalnya kita keluarin zakatnya kepada panitia di musola atau di masjid, kemudian nggak dibagiin tuh sampai hari raya datang, maka wajib kodok. Wajib mengkodok. Bahkan dalam satu pendapat ada yang begini, kalau yang kita yakin nih
panitia zakat ini nggak amanah, jangan zakat di situ. Jangan zakat di situ. Kita tahu kalau kita zakat di sini, misalnya di tempat ini zakatnya di timur, dibaginya entar, maka nggak boleh kita zakat di situ. Kenapa? Karena kalau sampai hari raya itu tadi bayar, kita dosa. Enggak zakat, wajib kita mengkodok zakat fitrah kita. Yang besar saya maksudnya yang besar. Kalau emang kita kawin orang yang ada amanah kemudian kita masih di situ, ya kita ada salahnya. Tapi kalau misalnya di panitia kita nggak tahu, itu orang zakat tadi, ternyata belum dibagi, ya saya panitia ini. Makanya pentingnya kepanitiaan zakat itu memang ada legalitasnya. Makanya saya bilang yang paling enak gitu, misalnya ambil di sini musola, kenapa? Karena emang punya SK-nya, biar kitanya aman gitu. Terus yang selanjutnya kemarin itu masih ada perdebatan lagi ya. Nah kemarin saya sampaikan begini, bahwa kita zakat ini musalah hidayah, ya, kita zakat ini musalah hidayah. Bentuk zakat kita bukan karung tapi letteran. Ya, kemudian kan dicampur jadi satu. Pas malam pembagian zakat, biasanya musalah hidayah itu bagi zakatnya malam Idul Fitri kalau nggak salah atau 1 hari sebelumnya. Kita pembagian zakat, misalnya, kenapa pembagian zakat? Misalnya kita termasuk pengurus musola atau orang yang menjadi imam atau muazzin. Karena pengurus musola muazzin sebagian pendapat mengatakan itu sabilillah. Walaupun saya kurang sepaham, tapi ada pendapat mengatakan begitu. Jadi boleh dia terima zakat. Sebagian kaum ada yang mengatakan demikian. Misalnya kita termasuk nih orang yang pengurus musola ini yang suka bantu-bantu bersih-bersih. Kita zakatnya di sini, kemudian kita zakat dapat dari sini. Maka kita dihitung nggak keluarin zakat. Kenapa nggak keluarin zakat? Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan yang dikasih ke kita adalah beras kita juga. Nah, lalu gimana solusinya? Biar kita pengen zakat di sini juga, kemudian dapatnya dari sini. Zakat kita jangan pakai letteran yang udah dibungkus. Nah, 10% ya. Nah, begitu kalau gitu kan ketahuan. Oh, ini bukan zakat saya. Makanya salah satu pentingnya ambil itu di situ. Pentingnya ambil itu di situ. Jadi kalau bisa dinamain, misalnya orang yang udah dibungkus ini zakat tadi, bagikan biji, ini zakat tadi Pak Abdul Aziz. Jadi ketahuan kalau emang nanti bagikan biji misalnya mau dapat zakat, jangan dikasih zakat itu lagi. Tukar ya Ustaz. Iya. Soalnya kadang ada yang disiasati juga ya, jadi panitia nyediain beras gitu. Ya. Itu gimana tuh? Nah, memang bagusnya begitu. Memang bagusnya begitu karena zakat fitrah itu diikuti baladi, makanan pokok pada satu daerah, bukan dengan uang, bukan dengan kimah, bukan dengan harga. Hanya Imam Hanafi kalau nggak salah yang membolehkan zakat fitrah itu dengan uang. Jadi misalnya musola nih, nyediain beras. Ya zaman sekarang kan orang pengen yang instan ya, nggak mau capek, saya mau zakat. Ya, dan musola, oh iya, nih musola nyediain beras, kemudian dibayar, dibeli nih sama dia, kemudian yang dibayar adalah beras. Tapi boleh nggak kalau pakai duit? Yang mazhab Hanafi boleh, ya. Jadi dengan kimah ya, dengan harga seharga beras itu. Walaupun nanti juga di mazhab Hanafi ada perbedaan. Kalau kita mau zakat dengan uang, ya jangan harus menggunakan ukuran mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu zakat berasnya 5 meter. Kita kan cuma 3,5 meter ya. Nah itu begitu. Jadi itu saja. Jadi mau Ini yang termasuk bisa bilang kan itu yang naik lagi buat musola kiai atau apa ya, dan petugas-petugas yang ada di situ seperti kayak imam masjid atau khotib atau yang bertugas itu, apa itu termasuk di dalam sistem? Nah, ya, makanya tadi saya bilang, jadi pendapat yang ada beda pendapat ya, ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan imam muazzin itu tidak termasuk
kalau di sekolah itu, kalau kepala sekolah enggak, tapi kalau SK yang di sekolah, karena saya juga sebagai amil Pak Des. Kenapa? Karena saya dapat SK dalam bahasa. Nah SK saya ini karena udah legalitasnya ada, boleh itu dipakai bisa di sini. Misal di rumah saya bilang menerima infak dan zakat fitrah dari warga Cikarang, nggak apa-apa nih. Asal yang penting amanah. Nah, bisa. Ini macam-macam saya. Ya. Saya di sini, saya di musola ini, saya imam. Saya pokoknya semua itu. Saya dapat berapa bagian? Jadi dalam zakat itu ya harus bisa ini. Baginya harus akur, harus sama rata. Nggak boleh misalnya saya ambil bagian saya lebih gede, karena saya lebih capek, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena sekali lagi kalau zakat fitrah itu tujuan utamanya adalah membahagiakan orang di hari raya. Jadi misalnya saya imam juga, misalnya ya, saya imam, saya yang azan, saya juga makmumnya misalnya, saya juga bersih. Nah kalau itu mah amannya sendiri doang. Bisa jadi gitu. Iya. Jadi jangan begitu. Saya imam, ya saya ambil juga. Dan kapan bagian buat orangnya? Jadi masih bagian ya? Cuma satu bagian aja. Satu bagiannya. Ya nanti kita bisa perkirakan misalnya mustahil kita di sini, makanya diinventarisir gitu Pak. Tugas kami itu dicatat, misalnya inventarisir. Oh ternyata duafa di kita ini misalnya ada 40 petugas zakat di sini ada 5, itu 5 orang tuh, 45. Oh si orang punya utang, kesian banget beli utang, dan lalu jadi 60. Berasnya misalnya dapat 120, maka bagian tuh semua anak boleh tahu. Jadi nggak boleh ya ini ambil gede, jangan. Harus adil, harus adil. Bosan, untuk bisaroh panitia itu apa boleh ngambil dari uang zakat itu atau gimana? Nah, jadi terkait dengan bisa ambil itu, jadi kan manislah malu Bukan utama. panitia. Oh panitia zakat. Kami udah jelaskan. Ya. Untuk bisa panitia ngambilnya jatah hamil. Kalau pengen sesuai dengan ketentuan, ngambilnya dari mana? Dari jatah hamil. Misalnya yang punya jatah itunya ambilnya nih, maka panitia zakatnya ngambil dari jatah hamil. Boleh ngambil dari jatah hamilnya. Misalnya ambilnya ada 2 orang. Si 2 orang ini nggak mampu kalau pengelolaan zakat segini banyaknya misalnya. Nah, kan lagi 3 orang. Maka jatah yang 3 orang ini diambil dari jatah hamil. Persentasinya nggak ada hitungan ya, persentase nggak ada hitungan. Nggak apa sama yang diterima atau berapa kali lipat gitu? Sama, kalau bisa sama. Jangan sampai. Pokoknya yang jelas keadilan ini. Adil itu kan bukan berarti sama rata ya. Adil bukan berarti sama rata. Adil itu proporsional. Adil itu proporsional. Proporsional dan porsinya. Ya kira-kira kalau misalnya kita bagi nih, fakir ini, si miskin ini, ternyata dia udah
Jadi seorang amil jangan mengangkat ya, mengangkat keuangan zakat tersebut. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah seperti itu. Jelas ya ini. Kalau ini banyak kan tradisi orang gini. Kadang kita nggak tahu ya. Ini terutama nih panitia amil ya untuk tersebut. Kita nggak tahu orang datang Pak, saya berzakat itu banyak ingin kan. Ya. Kita nggak tahu orang dari mana tuh Pak, zakat ada. Ya. Itu gimana tuh? Berjakatnya tidak. Kalau memang dari panitianya melihat oh ini orang seperti emang perlu dibantu, silakan nggak apa-apa dari panitia, nggak apa-apa. Tapi dilihat juga kira-kira nih kalau kita bagi daerah kita kebagian apa enggak? Karena zakat fitrah yang paling utama itu dibagikan ke wilayah setempat, ya wilayah setempat. Gitu ya. Nah emang saya sudah coba terkait dengan saya kasih banyak. Ya, masalah ini, ya masalah ini seperti itu. Cuma sekali lagi, karena ini apa namanya ranah fikih. Kalau ranah fikih itu banyak bilang ya, beda. Yang terkait dengan hadi amil itu dengan panitia itu beda apa sama? Ya sebagian itu ya ambil apa panitia zakat itu ya ambil. Kenapa? Karena dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengelola zakat. Ada pendapat dia. Ya sah-sah saja. Cuma kan kita merujuknya pendapat yang lebih unggul nih, jadi pendapat yang lebih unggul itu yang disebut dengan hamil itu manista malah gimana orang yang punya legalitas. Kalau kita KPR punya SKY itu bisa menunjukkan. iya bisa Itu tunjuknya RT-nya. ya Namanya. yang menunjuk gitu. Nanti pembagiannya bagaimana nih terjadi ini ya nanti dapat bagian tadi gitu. Jadi dihitung benar-benar, jadi jangan asal makannya. Oh ini misalnya dapat zakat tuh misalnya hampir 20 juta. Ya udah buat kita nih, karena kita yang capek gitu ya. Karena ada bahasa mungkin kadang-kadang. Nah, dia mau ngapain? Yang capek kita udah kita ambil 10 juta setengahnya. Yang 10 juta lagi kita bagi pakai miskin. Akhirnya ambil dapat yang paling gede, sedangkan yang harusnya kita gembirakan justru sebaliknya. Kan tujuan dari zakat kita, makanya zakat kita tuh jangan dientar-entar begitu. Ya, selesai. Nah, jadi begitu ya Pak. Cuma sekali lagi nanti ini kan pengajian di sini begini pendapatnya. Kalau di luar ada pendapat yang berbeda, jangan disalahin. Takutnya mereka ngopinya lebih baik sama kita. Nah, khawatir itu Ustaz, ini kan pendapat yang kemarin-kemarin seperti itu Ustaz. Ya. Nah ini kan Ustaz menyampaikan yang baru, tapi bukan yang baru, udah lama juga cuma karena sebenarnya awal kita yang kurang kesana yang kemarin benar ini, tapi tadi khawatir banget seperti yang tadi yang lama tuh. Bagaimana Ustaz? Cara menyikapinya begini. Sekarang kan kita udah tahu nih di sini. Usahakan kita di sini yang memang sesuai dengan ketentuan. Jangan menggunakan perasaan. Sekali lagi, hukum agama itu bukan soal perasaan. Bukan soal perasaan. Kita harus menentukan hukum ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku dalam masalah zakat itu seperti itu. Mustahil zakat atau zakat mal ya sama ada berapa. Kalau dikurangi sekarang cuma 7 karena harga saya kan. Kalau dari yang 7 ini, kalau kita paling pas lagi untuk saat ini, itu paling banyak orang itu 4, nggak sampai 7. Karena ada ibu sambil, ya jarang ada orang yang dari sini kehabisan ongkos. Kalau misalnya mohon maaf misalnya pada skenario kehabisan ongkos, boleh nggak saudara? Mau pulang kampung nih, baru sampai sini, baru sampai atas, mobilnya bocor misalnya bannya. Nggak punya duit nih. Nyimpang di masjid, saya minta zakat, saya pulang kampung, saya pengen silaturahim sama orang tua saya. Boleh nggak? Boleh. Masyarakat kita yang sudah kebiasaan, kan gitu kan? Nah
Yang dapat justru yang punya. Yang nggak punya kadang-kadang lupa. Contoh utama masalah kalian. Yang nggak punya cuma 10 orang, 20 orang. Tapi yang punya 1 RT dapat 2. Ini loh kebiasaan masyarakat kita. Makanya diperbarui yang nah gitu kan. Ini contoh-contoh kan seperti ini. Contohnya ini, saya mau ke jalan tempat Ibrahim. Begitu yang nggak punya 20.000, itulah masyarakat kita. Jadi hal-hal seperti itu memang bisa meratakan seharusnya seperti itu. Ya baik, makanya tadi saya sampaikan ketika kita berbicara masalah hukum, jangan menggunakan perasaan, ya, harus sesuai dengan ketentuan. Kalau sekarang misalnya yang sudah misalnya pembagian zakat seperti itu, sekarang jangan. Zakat itu harta kotor. Ya kalau emang diperlihatkan Pak, emang kalau saya kasih di bapak kotoran mau mana? Kan ada mau. Panitia ngambil terlalu banyak haram karena bukan haknya. Orang yang makan duit haram, panar aulabi, ya, neraka lebih pantas buat dia. Bahkan dalam sebuah keterangan, apa namanya, idadah ulama haram, kharaja haram. Jadi kalau orang yang biasa makan barang yang haram, maka segala aktivitasnya lebih condong melakukan hal-hal yang jelek. Jadi itu ya Pak, terkait dengan masalah zakat. Sekali lagi, kalau emang nanti ada perbedaan pendapat di luar, sekali lagi karena bicaranya ranah fikih itu banyak ikhtilafnya, jadi masalah. Cuma kalau kita nih sekarang, saya meyakini, misalnya Bapak sekarang, saya meyakini dengan pendapat yang kemarin, ya silakan. Ini masalah pikiran. Makanya tadi saya sampaikan, saya lebih contoh dengan pendapat yang saya lakukan. Itu ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan terakhir, supaya nggak polemik lagi, saya berharap di musola kita menggunakan dengan sistem yang saat ini, yang terbaru ini. Jadi kalau bisa orang yang mampu jangan orang yang mampu jadi kasih. Wah tadi baperan, apa udah daripada kita nanti udah tahu ya. Jadi dia lagi komentar jangan jadi mental. Jadi ayat kuliah poin mengalir di supra gitu kan. Isi kita tangan di atas lebih baik dibandingkan dengan tangan. Ya Pak. Wallahu a'lam. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima